Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Back to again, masih bersama saya Erjinanda di pagi menjelang siang hari ini. Masih dalam edisi 30 Maret 2026, bertepatan di hari Senin. Sekarang di formasi 11 di menit keempat waktu Indonesia Barat. Dan tentunya seperti tadi di awal sudah disampaikan, kita akan melakukan talk show bersama Kejari Padang Lawas hingga 1 jam ke depan mendekati formasi 12 waktu Indonesia Barat. Tentunya rekan rekan semuanya, tak asing bagi kita sudah berada dalam program Jaksa Menyapa, hasil kolaborasi bersama Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Dan tentu saja pagi menjelang siang hari ini, masih nuansa pagi sebenarnya ya, tema kita yang akan diangkat begitu penting dan sangat relevan untuk semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga dewasa, dengan tema kita bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena seperti yang kita tahu, narkoba bukan hanya merusak secara kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan secara generasi dan juga bangsa. Dan hari ini sudah hadir bersama kita ada dua narasumber yang luar biasa menyempatkan hadir kembali dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Ada Bang Sodikin Daulay selaku Kasubsi 1 Intelijen, dan juga didampingi satu lagi bersama Bang Dwi Jidan Anasti, Sarjana Hukum selaku calon jaksa. Dan selamat pagi untuk kedua Abang atau Bapak di pagi hari ini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, ini saya mau mention dulu di awal nih, panggilnya Bapak atau Abang nih enaknya nih? Panggil Bang aja kali Abang ya. aja kali ya. Memang masih muda sih ya rekan-rekan semuanya ya. Oke, pagi hari ini rekan-rekan kita berbicara masalah narkoba dan narkotika. Baik, kita mau sebelum kita lebih dalam, tentunya lebih intens mempertanyakan ini, dan kemudian kita akan mencoba interaktif dengan beberapa pendengar nanti tentunya bersama Bang Sodikin dan juga Bang Dwi di pagi hari ini. Boleh disampaikan terlebih dahulu, dijelaskan secara singkat mungkin untuk pendengar setia kita kepada rekan Rau yang dimaksud dengan narkotika untuk edisi talk show kali ini. Mungkin boleh disampaikan dari Bang Dwi sebagai pengantar, silakan. Terima kasih kepada penyiar. Ya. Dan untuk pendengar, saya akan menyampaikan narkotika itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan efek halusinasi, menurunkan kesadaran serta menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika itu dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu ada narkotika golongan 1, yaitu narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk keperluan medis. Seperti heroin, kokain, ganja, dan ekstasi. Lalu ada narkotika golongan 2 yang dapat digunakan dalam dunia medis, tapi penggunaannya terbatas dan harus dengan pengawasan ketat, seperti morfin atau metadon. Ketiga, ada narkotika golongan 3 yang memiliki potensi ketergantungan lebih ringan dan biasanya digunakan dalam pengobatan tertentu, seperti kodein. Lalu selain narkotika, ada namanya psikotropika. Adalah zat atau obat yang bukan termasuk narkotika tetapi memiliki efek psikoaktif yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat mengubah aktivitas mental serta perilaku seseorang. Lalu ada yang namanya bahan adiktif, yaitu zat yang kalau dikonsumsi dapat menimbulkan halusinasi, ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis, seperti nikotin, alkohol, kafein, dan inhalisia. Baik, untuk Bang Dwi pengantar sebagai narkotika udah jelas sekali. Ada terbagi, kalau saya tidak salah ada sampai 3 golongan, dan juga ada terbagi sebagai psikotropika dan juga ada bahan adiktif. Coba kita geser berikutnya ke Bang Sodikin, ingin menanggapi hal tersebut yang disampaikan oleh Bang Dwi tadi sebagai pengantar untuk narkotika. Tanggapan dari Bang Sodikin seperti apa, atau mungkin ada tambahan? Silakan. Baik, terima kasih Bang. Terkait tadi kan pengertian udah disampaikan. Betul ya. Teman saya terkait pengertian itu sebenarnya kan narkotika tadi ada di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tadi juga sudah dijabarkan dari golongan 1, golongan 2, dan golongan 3, dan juga ada psikotropika. Betul ya. Psikotropika itu juga ada undang-undang tersendiri, nanti akan kita sampaikan di sini nanti. Ada aturan hukumnya. Nah, sekarang masuk kepada bahaya narkoba. Yang mana seperti kita ketahui kan, tadi sudah disampaikan juga bahwasanya itu tidak untuk medis. Betul.
Karena pada saat kita melakukan misalnya ada suatu perkara terkait narkotika, itu setiap persidangan pasti ditanyakan apakah ada izin. Oke. Dan pasti tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izinnya seperti BNN dan segala macamnya. Yang mana bahaya-bahaya narkoba ini kan kalau bisa dibilang di masyarakat ini bahayanya sangat kompleks sebenarnya. Betul, setuju untuk kita. Sangat. Karena baik dari fisik, kita bicara soal fisik dulu, yang mana penyalahgunaan narkoba dapat merusak organ tubuh seperti otak, sistem saraf pusat pada manusia itu ya memang karena tadi sudah dijelaskan juga sama Zidan, rekan saya, karena dia membuat orang menjadi adiktif. Yang adiktif itu berarti membuat dia ketergantungan. Oke. Yang ujungnya berhalusinasi. Waduh. Berhalusinasi itu pasti kita tahu berarti bukan fakta yang realita, tapi ada di benaknya sendiri. Oke. Makanya dia langsung menyerang sistem saraf pusat seperti otak, jantung, hati, dan paru-paru, serta dapat menyebabkan penyakit berbahaya dan ketergantungan yang sulit disembuhkan. Karena beberapa kejadian ya orang yang melakukan yang namanya penyalahgunaan narkoba, baik berupa sabu, ganja, atau sejenis ekstasi, itu rata-rata semuanya kalau dikaji, ditanyakan kepada si pengedar atau si pengguna itu hanya gunanya untuk dia sendiri saja. Bahkan tidak ada untungnya sama sekali. Karena pernah saya juga secara ini kan kami sering menghadapi kasus terkait narkoba tersebut kan. Saya menanyakan kepada si terdakwa atau tersangka itu, apa sih untungnya narkoba itu untukmu? Apa yang udah bisa kau dapatkan dari situ? Toh jawabnya tidak ada apa-apa. Sampai dia ditangkap, sampai dia mendekam di jeruji besi. Ya ujung-ujungnya pada saat persidangan dia mohon keringanan hukuman dan segala macamnya. Padahal yang dia lakukan itu efeknya bukan untuk diri dia tapi juga untuk masyarakat luas. Makanya pada saat kita melakukan penuntutan itu terkait narkoba, ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Di situ yang pertama udah pasti kita membuat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba. Itu nomor satu, udah pasti. Nah kemudian dua dan ketiganya biasanya akan melihat daripada fakta persidangan. Ada mungkin dia berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Karena banyak juga bang, para terdakwa ini apalagi terkait dengan peredaran gelap narkotika ini, memang modusnya lumayan. Sekarang udah makin modern ya modusnya, makin banyak modusnya. Sehingga penuntut umum kami setelahnya dalam melakukan penuntutan otomatis merasa kewalahan. Memang itu pembuktian di penuntut umum. Namun kan memang ujungnya nanti finalnya di majelis hakim. Tapi kita memberikan hal-hal yang memberatkan itu bahwasanya si terdakwa berbelit-belit dalam persidangan, sehingga dia bisa mengkaburkan fakta yang sebenarnya sering terjadi. Kemudian yang memberatkan paling membuat resah masyarakat, udah pasti. Oh ini pasti banget nih. Pasti banget karena hampir 99% kenapa para pengedar atau pengguna narkoba ini ketangkap itu memang dasarnya laporan dari masyarakat kepada kepolisian, makanya dilakukan penangkapan. Memang itu sangat menjamur di masyarakat, apalagi khususnya di wilayah Tabaksel ya. Masuk juga Padang Lawas. Kemudian bahaya yang kedua tadi kan kesehatan fisik. Terus yang kedua itu bagi kesehatan mental. Karena tadi secara menyeluruh tadi di bagian fisik sudah terkena ataupun terkontaminasi yang namanya narkotika, yang memang tidak ada untungnya untuk tubuh manusia. Kecuali memang ada takaran ataupun dosis dari dokter. Karena memang ada beberapa penyakit yang membutuhkan harus ada bahan narkotika atau psikotropika. Kandungan tertentu mungkin ya. Iya, kandungan tertentu. Dan beberapa obat memang ada juga yang mengandung itu untuk bisa memberikan yang namanya penyembuhan terhadap pasien. Ada dokter, ada takarannya. Berarti harus ada pengawasan tentu harus ada pengawasannya dari dokter. Tapi yang biasa tertanggap itu kan tidak ada pengawasan. Nah ini menjadi PR nih. Izin tidak ada, pengawasan tidak ada. Tapi dia tahu itu melanggar undang-undang. Rata-rata semua pengguna narkoba ataupun penjual narkoba tahu ada undang-undang yang melarang itu, tapi tetap dilakukan. Dengan ujung-ujungnya alasannya apa? Untuk kebutuhan sehari-hari, ekonomi dan segala macam. Bahkan kita tahu bahwasanya memang jual beli narkotika jenis apapun memang hasilnya menjanjikan. Tapi haram. Betul. Seperti itu, makanya orang itu mengambil jalan pintas seperti itu. Kemudian bahaya bagi kesehatan mental. Nah, apabila narkoba itu sudah mempengaruhi sistem saraf pusat yang tadi saya sebutkan,
sehingga tidak dapat menyebabkan gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan, halusinasi yang sudah disampaikan juga tadi, dan hilangnya kemampuan berpikir secara normal. Karena memang efeknya sangat berkepanjangan. Ketika sudah menggunakan, lepas dari situ memang sangat susah. Walaupun dilakukan rehab yang segimanapun, tetap dilakukan dengan cara yang memang ada SOP-nya oleh Badan Rehab, bukan di kejaksaan. Kemudian bahaya bagi kehidupan sosial dan masa depan. Tentunya penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan penurunan prestasi, konflik dengan keluarga, kehilangan pekerjaan, serta masalah hukum tadi. Memang masalahnya di semua lini kehidupan kena. Apalagi terkait narkoba ini kan sebenarnya peredarannya itu sebenarnya tidak bisa disembunyikan, pasti tahu. Karena memang bisa dibilang orang itu terorganisir lah istilahnya kan. Jadi semua tahu pergerakannya, tinggal menunggu, kalau kata orang itu ya menunggu apesnya aja ketangkap gitu aja. Karena memang itu dari orang itu sendiri. Betul. Kemudian masuk kepada ketentuan pidana. Tadi kan bahaya narkoba. Ya. Kenapa bahaya? Makanya dikeluarkan yang namanya aturan hukum. Yaitu ketentuan hukum, payung hukum yang mendasari tentang narkotika itu, yaitu sekarang masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ini masih perubahan yang kedua tahun berapa? Masih ini yang kita pergunakan. Namun di era keluarnya KUHP baru dan penyusunan pidana dan KUHP baru, ini semua aparat penegak hukum langsung berpacu untuk lebih mengupdate terkait dengan undang-undang. Karena sekarang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu sudah disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi kita udah beralih ke KUHP baru, KUHP nasional dari KUHP Belanda zaman dulu. Makanya karena ada beberapa aturan-aturan yang nanti diimplementasikan masuk di KUHP nasional tersebut. Makanya kami buat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada beberapa pasal, mungkin saya akan secara random menyebutnya. Oke, silakan Bang Sadikin. Biasanya kan kalau untuk pengedar, perantara jual beli, menjual, menawarkan dan segala macam itu sesuai dengan unsur pasal. Dari pasal 114 biasanya digunakan untuk kita menuntut seseorang yang bisa menjual, perantara, membantu menjualkan. Yang mana di dalam aturan baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyusunan pidana itu sudah diatur. Jadi minimum khususnya dihapus oleh pembuat undang-undang. Kalau di undang-undang lama kan penjara minimal 5 tahun hingga 20 tahun. Jadi di undang-undang baru pasal 114 itu sekarang itu dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi minimum khususnya dihilangkan. Tadi kan minimumnya di undang-undang lama sebelum ada peraturan nomor 1 tahun 2026 tentang penyusunan pidana itu masih ada minimum 5 tahun. Nah, sekarang ada undang-undang yang baru itu membuat minimum khusus dihilangkan. Tapi maksimal tetap 20 tahun. Berbeda juga dengan pasal 114 ayat 2. Tadi 114 ayat 1 yang saya bilang tadi yang maksimal 20 tahun, kalau maksimal tadi untuk ayat 2, pasal 114 ayat 2 itu maksimal hukuman mati. Memang secara HAM kalau kita kaji memang masa seorang manusia menghukum orang mati. Tapi kan kita berjalan tentang undang-undang. Betul. Kita berbicara, kita mengimplementasikan penegakan hukum berdasarkan undang-undang. Dilihat dengan fakta persidangan. Kemudian itu tadi pasal 114 yang biasa dibilang orang untuk para pengedar, pembeli. Kemudian kita masuk kepada pasal 112 dan 111. Nah, untuk pasal 111 biasanya untuk orang yang memiliki narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, misalnya ganja. Ganja yang berbentuk tanaman, bukan seperti sabu misalnya. Dia kalau memiliki, kalau di undang-undang ketentuan lama itu pasal 111 ayat 1 itu penjara paling singkat 4 tahun. Nah, karena tadi saya sebutkan tadi ada penyusunan pidana, minimum khusus dihilangkan, jadi minimal paling singkat 4 tahun itu sudah tidak ada lagi. Dia digantikan dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun langsung.
dan dengan pidana denda paling banyak kategori 6. Jadi memang karakteristik dari pembuat undang-undang yang baru terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu lebih kepada restoratif, lebih kepada denda itu bisa untuk mengurangi populasi di rumah tahanan. Jadi bisa diganti dengan beberapa ketentuan mulai dari kategori 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu ada di KUHP nomor 1 tahun 2023 tadi. Kemudian pasal 112 ayat 1 juga, ini masih bicara tentang ayat 1. Nanti kita bicara tentang ayat 2 yang maksimalnya nanti lebih tinggi. Karena apabila di ayat 1 itu ada ketentuan-ketentuan berat barang bukti yang ditemukan itu berapa. Karena kalau ayat 2 itu memang kalau untuk sabu itu berarti di atas 5 gram. Jadi kalau 5,01 wah udah ayat 2. 4,099 masih ayat 1. Nah, tadi yang untuk ayat 2 itu yang bisa dimaksimalkan. Kalau untuk kita menuntut bisa dibuat tuntutannya pidana mati. Seperti itu. Oke, baik, untuk Bang Jidan saya rasa itu sudah cukup untuk pasal 1 mungkin penjabaran secara hukum dan juga undang-undang. Nanti kita akan coba bahas lagi untuk ayat 2 dan selanjutnya. Tapi sebelum kita lebih intens lagi, lebih dalam nih, saya ingin kembali lagi ke Bang Dwi Jidan nih tentunya. Kita coba bahas satu pondasi yang awal agar pendengar kita semua, masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya dimanapun Anda berada rekan Rau di pagi hari ini. Boleh nggak dari Bang Dwi Jidan, mungkin nanti boleh ditambahkan dari Bang Sodikin juga. Kira-kira perbedaan dari narkotika, psikotropika dan juga bahan adiktif. Nah, berbicara mungkin kalau narkotika sudah sangat umum dan general diketahui oleh banyak orang dan masyarakat umum. Tapi berbicara mengenai psikotropika dan juga bahan adiktif ini mungkin ini menjadi dua tanda tanya untuk pendengar mungkin yang belum terlalu tahu dan mengerti bagaimana isinya. Sehingga mungkin boleh disampaikan penjelasan singkat saja untuk pendengar kita. Dan apakah sebenarnya masyarakat untuk saat ini sudah mulai memahaminya atau bagaimana kondisi di lapangannya, mungkin disampaikan dari Bang Dwi Jidan, singkat aja silakan. Narkotika itu dia bisa jadi zat buatan ataupun tanaman, seperti tanaman ganja. Dan zat buatan itu adalah obat-obatan yang ada juga kegunaannya untuk di medis, tapi biasanya itu dalam dosis tertentu atau melebihi dosis itu dapat menyebabkan halusinasi. Kalau dia psikotropika itu dia zat atau obat juga, tetapi dia bukan narkotika, bukan tergolong narkotika. Dia punya khasiat psikoaktif yang mempengaruhi selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, kalau bahan adiktif itu adalah bahan atau zat yang biasa dikonsumsi dalam dosis yang lebih, yang dapat menyebabkan ketergantungan secara fisik ataupun psikologis, seperti alkohol ataupun kafein yang berlebih. Alkohol berarti masuk kepada zat adiktif ya, bukan narkotika. Dari Bang Sodikin mungkin ada tambahan mengenai hal ini? Sedikit ya, tadi kalau kita terkait narkotika memang tadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya. Yang mana memang ada ketentuan-ketentuan di situ dengan izin-izin yang sangat ketat. Nah, untuk psikotropika juga sama. Namun perbedaannya rata-rata psikotropika ini adalah berbentuk obat. Berbentuk obat seperti teman saya bilang, kayak amfetamin, metamfetamina dan metilpenidat. Itu masuk di golongan 2. Juga ya. Masuk ekstasi di golongan 1, golongan 3 penobarbital. Itu sebenarnya obat-obat yang dibutuhkan oleh beberapa pasien-pasien khusus. Nah, itu nggak bisa kami sampaikan karena bukan keahlian kami di sini. Betul ya. Terkait penyakit apa ya kan. Tapi biasanya kayak psikotropika golongan 4 seperti alprazolam, dan itu rata-rata dibutuhkan oleh pasien-pasien yang memang udah penyakit kayak syaraf, kurang tidur. Dan itu memang untuk lanjut usia. Nah, itu memang harus didapatkan dengan resep dokter. Tidak bisa secara cuma-cuma karena memang dia tergolong obat psikotropika. Karena kalau misalnya masyarakat untuk bisa mendapatkan obat-obat tersebut tidak bisa secara cuma-cuma nih masuk ke apotik. Saya minta inilah, katanya nggak bisa. Harus ada resep dokter karena otomatis apotiknya itu akan menolak. Nah, apabila dia menolak, berarti kan dia melaksanakan sesuai SOP. Betul sekali. Tapi kalau dia melakukan yang namanya
perbuatan untuk menjual itu kepada orang yang tidak berhak apabila tidak punya resep dokter, berarti dia melanggar ketentuan undang-undang, baik undang-undang kesehatan dan segala macamnya terkait psikotropika. Nah, kemudian bahan adiktif. Bahan adiktif kita berbicara adalah bahan-bahan yang bisa membuat orang itu kecanduan. Makanya tadi ada nikotin, alkohol, kafein, inhalansia. Nah, kafein memang ada juga di kopi. Betul, di kopi, di teh juga ada tuh kafein. Tapi dengan intensitas yang tidak bisa merusak tubuh. Betul, ya. Karena dia hanya berbicara tentang bahan yang membuat kita ketergantungan, adiktif. Itu asal kalimatnya tadi. Jadi zat yang apabila digunakan atau dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi, seperti itu. Oke, baik, untuk Bang Sodikin dan juga Bang Dwi. Sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu untuk segmen pertama ini, sebelum nanti kita lanjut ke segmen kedua, dan kita akan coba interaktif dengan juga pendengar kita semuanya. Rekan tahu dimanapun Anda berada, dan juga bisa berkesempatan menanyakan di pagi menjelang siang hari ini, tentunya di nomor kami di 0822 9999 6105, dan hubungi hanya dari via chat WhatsApp dan juga SMS, dan via telepon kita belum bisa untuk edisi kali ini. Dan tetap stay tune bersama kami setelah ini hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Frekuensi 105 Raw FM dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Dari jantung Kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Kita masih dalam program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Padang Lawas di pagi menjelang siang hari ini. Tentunya dengan tema kita bahaya penyalahgunaan narkoba. Tadi kita udah sempat bahas mengenai perbedaan dari narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif di segmen pertama tadi. Di segmen kedua kali ini Arjinanda dan juga kedua narasumber kita ada Bang Sodikin dan juga Bang Dwi. Kita akan coba mengulik upaya pencegahan seperti apa yang akan dilakukan kepada masyarakat, dan mungkin pendekatan seperti apa sebenarnya yang lebih mutakhir untuk masyarakat, dan edukasi seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar lebih bisa menghindarkan dan juga menyalahgunakan dari narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif untuk edisi kali ini. Mungkin boleh dibuka dari Bang Dwi terlebih dahulu, nanti disusul oleh Bang Sodikin. Silakan. Untuk upaya-upaya pencegahan penyalahan narkoba itu tanggung jawab kita bersama, baik betul. dari aparat hukum maupun masyarakat, agar kita tidak dapat terjerumus dan mengurangi penggunaan narkoba. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penggunaan narkoba di luar resep dokter atau yang dianjurkan dokter adalah kita harus melakukan edukasi dan sosialisasi serta penyuluhan hukum terhadap bahaya penggunaan narkoba. Lalu dari masyarakat sendiri dapat memilih lingkungan pergaulan yang sehat agar tidak gampang terjerumus, serta dapat mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, agar waktu luang itu bisa digunakan dengan baik dan tidak ada celah untuk narkoba bisa masuk. Oke, baik. Berbicara soal pergaulan dan juga mungkin waktu kekosongan yang harus diisi dengan aktivitas yang lebih positif, mungkin dari Bang Dwi Zidan, dari Bang Sodikin, apakah ada tambahan dan juga gambaran dari masyarakat untuk saat ini kira-kira bagaimana, khususnya mungkin di daerah Padang Sidimpuan, Tapsil dan sekitarnya, untuk Bang Sodikin? Silakan. Baik, terima kasih. Upaya pencegahan terkait narkoba ini ya. Narkoba kan banyak jenisnya. Betul. Tapi pada dasarnya narkoba dilarang untuk dipergunakan tanpa izin. Yang pertama dari kita dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas itu membuat rangkuman. Yang pertama itu udah pasti edukasi dan sosialisasi. Berarti ini rutin dan memang terus ada ya Bang Sodikin ya. Kita itu kan khususnya kita dari bidang intelijen ya, Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Berikan jaksa masuk sekolah, kita pembahasannya terkait narkoba. Jaksa masuk sekolah, penyuluhan hukum, sama juga dengan jaksa menyapa yang salah satunya ini berarti yang lagi mengudara ya Bang Sodikin ya, yang udah kita lakukan pada hari ini. Karena beberapa pembahasan kita juga sebelumnya ya di jaksa menyapa juga terkait dengan kenakalan remaja itu ada menyinggung terkait narkoba. Sekali, ya. Nah, memang itu tugas utama kita selaku aparat penegak hukum kepada masyarakat. Karena memang peredaran narkoba yang sangat masif di semua kalangan masyarakat. Nah, kemudian tadi juga disebutkan memilih lingkungan pergaulan yang sehat. Terkadang memang lingkungan memang sangat berpengaruh
Betul ya. Tapi ada satu hal yang lebih tidak akan mungkin terjadi Nah, apa apabila tuh, Bang memang Sadikin? dari diri dia sendiri. Oke, internal dulu nih ya. Iya, betul. Karena saya sudah mengimplementasikan itu. Pada saat saya kuliah memang lingkungan saya itu Aduh. rata-rata peredar narkoba di situ. Oke. Tapi alhamdulillah sampai detik ini dan kedepannya tidak akan menyentuh barang itu. Aduh. Karena memang sekuat apapun lingkungan itu, apabila memang dirinya menolak dan tidak menginginkan itu untuk masuk ke kehidupannya, saya rasa tidak akan terjadi. Oke. Baik dia menggunakan, memang pada dasarnya, kenapa lingkungan itu berpengaruh, pertemanan itu berpengaruh, karena rata-rata berawal dari coba mencoba. Coba-coba dulu nih ya. Betul. Coba-coba dulu. Nanti bandarnya itu ngasih nih. Oke. 1, 2, 3 kali gratis. Aduh, dikasih sampel gratis Iya, betul. ceritanya. 3, 4, 5 udah mulai adiktif nih. Oke. Udah mulai tergantungan. Udah mulai berpikir, saya harus punya duit untuk beli Oke. barang. Mau itu sabu, ganja. Nah, dari situlah timbul masalah pertama itu. Kalau dia nggak punya duit, dia ngelakuin tindak pidana. Oke. Minimal dia ngambil duit orang tua. Nyolong nih ya. Betul. Itu udah banyak kejadian seperti itu. Karena faktor lingkungan tadi, ketika dia tidak bisa memposisikan dirinya untuk menolak ataupun kecuali dia memang menginginkan itu, silahkan. Tapi ada ketentuan hukum yang akan dia hadapi nantinya. Oke. Kemudian tadi sudah disebutkan mengisi waktu dengan kegiatan positif. Tentu apabila seorang mahasiswa, seorang siswa istilahnya kan, karena kan kita nggak tahu peredarannya dari SD, SMP, Waduh. SMA, kuliah kita nggak tahu nih. Oke. Karena peredarannya cukup masif dan tersembunyi. Oke. Kenapa dengan kegiatan positif, otomatis waktu dia akan terbuang. Betul. Misalnya ekstrakurikuler yang memang menghabiskan waktu sebelum dia pulang ke rumah masing-masing, di sekolah dia habiskan waktu. Jadi tidak ada waktu untuk berbicara tentang hal-hal yang mengarah kepada narkotika. Oke. Nah, memang tadi kalau dia udah lulus dari lingkungan pergaulan yang bebas, dilangsung dengan kegiatan-kegiatan positif, otomatis udah beberapa lah pencegahan yang dilakukan. Oke. Kemudian melaporkan peredaran narkoba. Memang kalau dari zaman dulu sampai sekarang memang rata-rata kan informasi dari masyarakat. Namun jangan lupa juga terkadang pengedar narkoba ataupun kita tidak berbicara pengedar narkoba, pengguna narkoba itu terkadang jangan dijauhi. Kalau dari taraf paling dekat itu adalah keluarganya. Oke. Jadi keluarganya itu langsung memberikan tangan terbuka untuk yang pengguna narkoba ini supaya direhab. Oke. Karena apa? Tadi seperti tadi saya bilang, dari pengguna penjual. Nah, itu rata-rata seperti itu alurnya. Makanya itu dilakukan rehabilitasi, tidak usah malu, rehab aja. Yang penting dia sehat. Walaupun memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, itu terkait jangan langsung melaporkan. Nah, apabila memang ada bandar ataupun pengedar narkoba yang sudah meresahkan masyarakat, ya nggak apa-apa dilaporkan ke kepolisian. Oke. Ada namanya sistem pelaporan whistleblowing system. Seperti apa Bang Sadikin ya? Whistleblowing system itu saya ceritakan ringkasnya. Oke, boleh. Setiap orang yang mendapati suatu tindak pidana dilaporkan kepada pihak berwajib, misalnya ke kepolisian, Oke. dengan mungkin ada uraian fakta-fakta yang dia katakan kepada polisi buat laporan ini, saya mau melaporkan ini kejadian hari ini tanggal sekian pukul sekian. Oke. Si A melakukan pengedaran narkoba di sini, tolong polisian turun ke sini. Itu pelapornya itu dilindungi. Oke. Identitasnya disamarkan. Oh, anonim ceritanya. Anonim nih. ya. Karena kan nggak mungkin dong kalau dia tahu nanti siapa yang laporin dia kan Oke, ada betul. Balas urusan di dendam belakang. seperti Iya, itu ya. betul. Makanya ada beberapa LPSK, perlindungan saksi dan korban. Oke. Nanti masuk di situ juga menaungi beberapa kejadian-kejadian apabila memang pelapor, saksi, korban itu mengalami intimidasi, Oke. baik fisik, psikis dan segala macamnya. Nah, itu yang menaungi apabila terjadi. Tapi biasanya kalau untuk whistleblowing system itu tidak akan terjadi karena udah langsung dianonimkan pelapornya. Oke. Itu tadi terkait melaporkan peredaran Ya. narkoba. Itu salah satu membantu program pemerintah juga. Kemudian tadi saya sebutkan peran keluarga dan masyarakat, udah pastinya. Jadi terkadang di masyarakat itu dia tahu nih, oh si A itu menggunakan, dijauhin, tidak diberikan lagi ikut dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, itu yang membuat kadang orang itu bersikap acuh tak acuh. Terus si pengguna narkoba ini naik levelnya jadi pengedar narkoba. Waduh.
memang kalau kita bisa hitung-hitungan duitnya memang lumayan sangat sangat fantastis ya. Seperti kita ketahui banyak kasus-kasus narkotika ya pada saat sekarang ini. Tapi konsekuensinya ada jeratan hukum yang sangat mematikan untuk orang itu. Ya. Tapi juga mengenai masalah hal yang fantastis, saya rasa ini tetap menyalahi aturan yang telah disahkan di Indonesia, mungkin Bang Sudi seperti itu ya. Jadi tidak ada kata benar atau mungkin dibenarkan seperti itu. Tidak akan ada dibenarkan. Oke, baik. Karena ketika dia ditanya izinnya dari siapapun, nggak akan ada izinnya. Oke. Dari instansi manapun. Oke, baik. Untuk Bang Sodikin menanggapi hal tersebut, ini juga sebenarnya sudah ada pertanyaan dari pendengar kita. Tentunya saya akan bacakan. Nanti boleh ditanggapi dari Bang Sodikin dan juga Bang Dwi seperti apa nih agar pendengar kita juga lebih paham dan juga lebih aware masalah narkotika ini. Saya bacakan. Assalamualaikum dan selamat siang Pak untuk narasumber kita. Waalaikumsalam dan selamat siang walaupun bukan saya narasumbernya ya. Ada dari Nisha dari Sosa Padang Lawas. Izin bertanya mengenai dari materi yang telah disampaikan tadi. Dari semua yang Bapak sampaikan, Bang bukan Bapak ya, sudah memiliki bahaya dan baik buruknya, baik berupa sanksi dan juga bahaya dari narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif tersebut. Terus Pak katanya, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa itu semua masih diciptakan katanya, padahal sudah tahu itu berbahaya kan Pak katanya, dan masih saja banyak orang yang mengedarkannya dan selalu berkembang. Apakah hukuman untuk kasus ini kurang atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya katanya. Oke, ini mau ditanggapi terlebih dahulu dari siapa nih? Bang Dwi dulu atau dari Bang Jidan dulu nih? Boleh dari Bang Dwi. Bang Dwi terlebih dahulu, silakan Bang Dwi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa itu narkoba itu masih diciptakan? Karena masih ada keperluan untuk di bidang pelayanan kesehatan. Tapi dalam dosis dan anjuran dari dokter. Kalau peredarannya di masyarakat, kenapa bisa beredar secara masif dan luas di masyarakat? Bukan karena hukumnya yang tidak kuat atau tidak menakutkan, tetapi memang dari segi ekonomi itu menguntungkan jika tidak tertangkap. Waduh. Jadi, itulah kenapa masih beredar masif dan luas di masyarakat seperti sekarang ini, terutama di kawasan Tapanuli bagian selatan ya khususnya. Oke, baik, untuk Bang Dwi tentunya selaras mungkin mengenai narkotika itu memang ada beberapa golongan tadi dan beberapanya memang masih digunakan secara medis, tapi intensif masih dilakukan oleh pengawasan dokter yang ahli dan juga tidak boleh sembarang dibelikan baik di apotek dan juga bentuk kesehatan lainnya. Dan juga tentu masalah hukum saya rasa ini sudah dipayungi, sudah ada pasal yang menaunginya juga, dan juga bagaimana konsekuensinya sudah jelas seperti yang sampaikan Bang Sodikin tadi di ayat pertama. Nah, dari Bang Sodikin sendiri menanggapi pertanyaan dari Kak Nisa di Sosa Padang Lawas ini gimana dari Bang Sodikin sendiri? Baik, izin menambahkan ya. Iya, silakan. Dari Kak Nisha, terima kasih pertanyaannya. Kenapa sih narkoba itu masih diciptakan? Dan kenapa? Kan udah ada payung hukumnya nih, kok nggak jerat-jerat gitu? Seolah-olah pasal-pasal atau undang-undangnya itu tidak menakutkan bagi siapapun penggunanya. Seperti kita ketahui kan narkotika masuk ke Indonesia ini kan banyak pintu masuknya. Kalau bisa dibilang orang itu golden triangle. Golden triangle. Golden triangle itu masuknya dari ranah internasional, masuk ke Indonesia dengan berat-beratnya itu kita nggak bisa tahu lah dari berapa. Ya, segitiga emas lah istilah kata orang. Memang dari luar rata-rata, baik dari bahan ataupun yang buatan. Memang tadi udah disampaikan sama rekan kami, karena ada keperluan untuk medis, makanya ada batasan. Nah, yang beredar itu di luar dari batasan pengawasan dari medis tim kesehatan tersebut. Yang memang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memang ingin mendapatkan keuntungan dari situ. Kalau kita berbicara tentang payung hukumnya, kalau Kak Nisha nanti buka undang-undangnya nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, nanti disesuaikan dengan undang-undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyusunan pidananya nanti, di situ udah cukup jelas Kak. Di situ kita udah buat, kita udah membaca nanti sama-sama. Kalau ancamannya itu untuk ayat 1 aja, terkait pengedar itu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau
pidana penjara paling lama 20 tahun. Oke. 20 tahun dan atau denda pidana paling banyak kategori 6. Kategori 6 beratus juta nanti tuh. Nanti bisa dibayar dengan beberapa tenggang waktu, nanti akan disesuaikan dengan fakta persidangan. Kalau berbicara tentang pengedar narkoba, dilihat dari pasal 114 ayat 1 yang sudah dari penyusuan pidana tadi, saya rasa tidak ada di situ yang bisa orang menjalaninya dengan tersenyum. Aduh. Iya. Tersenyum ketika dia mendapatkan hasil dari jual narkotika tersebut. Oke. Maka tadi teman saya bilang, ya sebelum tertangkap dia mah senang-senang aja. Oke. Nah kalau buat tertangkap baru menangis-nangis, baru Oke. minta tolong diringankan segala macam. Memang kita nggak ketahui ya, banyak memang pelaku-pelaku yang seperti itu. Misalnya sudah pernah masuk 1 kali, 2 kali. Saya sendiri punya perkara terkait itu. Kenapa dia melakukan kembali? Memang rata-rata jawabannya adalah faktor ekonomi. Oke, satu ya, salah satunya Faktor ya. ekonomi. Namun yang mendasari sebenarnya yang saya pikirkan ya, menurut saya itu kenapa dia melakukan lagi itu karena memang mungkin dia nggak punya keahlian lain. Waduh, soft skill hard skill nol berarti nih. Iya ceritanya ya. betul. Yang di benaknya itu selain dia memang pengguna narkoba, kan tadi udah kita sebutkan apa yang bisa membuat bahaya kepada fisik, Oke. psikis narkoba ini. Dia nggak bisa lagi menakar. Aku harus ngerjain yang lebih positif. Yang ku tahu cuma mengerjakan narkoba. Lah itu nggak bisa kita salahkan ke dia. Tapi ketika dia sudah melanggar undang-undang dan ketangkap, baru kita bisa persalahkan. Nah kalau kita lihat dari segi regulasi di Indonesia ini, bisa Kak Nisha lihat nanti ketentuan undang-undangnya itu lebih kejam daripada undang-undang korupsi. Wow. Kita bisa lihat karena di situ ada maksimal hukuman mati kalau untuk ayat 2. Oke. Nah saya sendiri juga pernah melakukan hal itu. Waduh. Karena memang fakta persidangan yang berbicara. Oke. Karena kita nggak terpaut kepada berkas perkara. Itulah gunanya ada beban pembuktian itu kepada penuntut umum. Nanti akan dilihat faktanya. Kalau dari segi payung hukum, Kak Nesya, kita sudah di Indonesia sudah sangat cukup. Nah, kenapa orang itu tetap melakukan itu tadi saya sebutkan rata-rata memang faktor ekonomi. Nah, kita nggak tahu faktor ekonomi orang itu yang seperti apa. Kadang di A itu faktor ekonominya 10 juta cukup, Ya, di B betul. 10 juta nggak cukup. Ya, relatif berarti seperti Bang itu. Sodikin ya. Ya betul, relatif. Nah tadi kami sudah juga membuatkan upaya-upaya pencegahan. Mungkin kita sama-sama untuk bisa menghindarkan diri, keluarga kita, lingkungan kita dari hal-hal itu. Maka dari itu memang kami melaksanakan yang mana jaksa menyapa ini untuk bisa berinteraksi kepada masyarakat. Karena terkadang masyarakat itu ke kantor kejaksaan takut tuh. Oke. Takut orang itu. Makanya kita kalau jaksa menyapa, jaksa melakukan penyuluhan hukum, jaksa masuk sekolah itu kita langsung dekat kepada masyarakat, siswa dan segala macamnya seperti itu. Oke, baik Bang Sodikin. Tapi ini lagi dan lagi karena kita berbicara soal narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif. Ini masih ada pendengar kita yang masih mungkin ingin mengulik, ingin lebih tahu juga. Mungkin saya bacakan kembali dari pendengar kita ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan selamat pagi menjelang siang juga untuk kamu. Katanya untuk Bang Sodikin dan juga Bang Dwi, salam sejahtera juga untuk semuanya. Perkenalkan namanya saya Patah dari Siborang, Padang Sidimpuan Selatan, dekat ya. Izin bertanya mengenai narkoba jenis makanan yang saat ini banyak beredar di media sosial saya lihat, yaitu katanya whipped cream ya. Whipped cream ini katanya banyak digunakan di minuman kopi dan makanan manis. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaannya banyak anak muda yang menyalahgunakannya untuk ngeplay katanya. Apakah ini termasuk narkoba padahal hanya bahan makanan katanya? Kenapa bisa membuat rasa ngeplay dan apakah itu termasuk seperti tumbuhan ganja katanya yang banyak digunakan sebagai pengganti rokok, padahal dulunya ganja digunakan sebagai bahan masakan dan juga sayuran di berbagai daerah tertentu. Bagaimana tanggapan untuk narasumber mengenai ini? Terima kasih katanya. Wow, ini memperhatikan sekali ya Bang Pateni ya. Update banget nih web keren ini. Oke, gimana nih Bang Sodikin, pernah dengar masalah web keren ini atau mungkin ada pendekatan kasus yang serupa atau bagaimana nih? Oke, saya sedikit berkomentar tentang web frame sama tadi ganja. Tadi Bang Fatah, terima kasih dari Siborang ya. Dari Siborang nih. Salah satu pengamat narkotika atau semacamnya lah. Oke. Dengan perkembangan sekarang modernisasi bentuk-bentuk narkotika dan psikotropika yang memiliki bahan adiktif. Nah, memang dia nggak secara implikasi, secara eksplisit masuk sebagai daftar yang dilarang. Oke. Nah, contohnya seperti ganja tadi kan. Zaman dulu memang tidak dilarang. Tidak dilarang karena memang penggunaannya hanya untuk lauk pauk saja. Oke.
Namun ada oknum-oknum yang menyalahgunakan, yang mencampur dengan bahan-bahan lain, prekursor narkotika, supaya memang memiliki efek-efek yang lebih tinggi. Memang tadi dibilang ngefly. Ya, Memang betul. rata-rata setiap saya tanya kepada terdakwa ataupun tersangka itu apa sih efeknya? Ya, dia bisa lebih tenang, bisa kadang bisa tidak tidur-tidur. Wow. Tidak lelah-lelah gitu. Oke, kalau saya rasa itu nggak tenang ya. Jadi, tidur. jadi Superman dia kan Oke. katanya. Kemudian mengenai web krim saya memang belum terlalu banyak mengulik, Oke. namun saya ada beberapa tahu terkait kasus yang baru-baru viral itu ya, web krim. Memang ada bahan-bahan adiktif yang memang seharusnya itu ada takaran-takaran yang memang harusnya wajar untuk digunakan oleh manusia. Oke. Kita kembali lagi tadi ketentuan, ada takaran-takaran yang memang diperbolehkan. Nah, oke. ketika takaran itu melewati dari batas yang ditentukan oleh undang-undang, otomatis secara tidak langsung itu dilarang. Oke. Apalagi sudah menyebabkan kematian ataupun tindak pidana lainnya. Nah, itu otomatis ada payung hukum yang akan menindaklanjuti. Betul. Nah, untuk tadi narkoba jenis ganja memang zaman dahulu memang diperbolehkan. Tadi udah saya sebutkan juga. Karena oknum-oknum inilah yang menggunakan bahan-bahan itu kepada jalan yang tidak benar, dan dengan kapasitasnya bukan sebagai medis. Karena ganja itu juga kalau dipergunakan dengan dosis yang rendah memang pada saat zaman dulu diperbolehkan. Tapi kalau sekarang kan udah bertonton, udah berkilo-kilogram dipergunakan, memang khusus dipergunakan orang itu untuk mendapatkan efek-efek halusinasi yang memang dibutuhkan sama orang itu. Seperti itu. Oke, dari Bang Sodikin. Dari Bang Dwi, apakah ada tanggapan atau tambahan mengenai web krim ini atau mungkin pendekatan lainnya yang serupa? Untuk whipping ini ya, Ya. whipping ini kan di kasus yang baru viral ini ya, itu masuk zat bahan adiktif ya. Bahan adiktif Mungkin. jatuhnya nih. Oke. Karena itu dia gas nitrooksida atau N2O itu dipakai berlebih dosisnya, Oke. sehingga menyebabkan halusinasi. Oh. Ya, efeknya sama saja seperti narkoba yang lain, menyebabkan gangguan saraf, gangguan otak pada tubuh, psikologis dan mental ya. Oke. Tapi untuk lebih lanjutnya masih belum mengulik tentang whipping ini ya. Oke, berarti mungkin masih kasus yang tren mungkin masih lumayan baru juga mungkin ya Bang Sodikin ya. Mungkin mirip seperti alkohol yang bahkan menjadi salah satu bahan masakan yang cukup banyak ya di dapur, di rumah dan lain sebagainya. Tapi jika sudah melewati dari persentase mungkin ini menjadi bahaya ya. Seperti tadi ada secara mental, secara kesehatan dan lain sebagainya. Oke, satu lagi nih Bang Sodikin dan juga Bang Dwi, sebelum kita jeda nanti, sebelum kita menuju ke closing statement di segmen ketiga, ini saya bacakan lagi. Ada dari Asmi ya, Asmi Natul Hanifah, nih yang lengkap banget namanya ya. Ini katanya dari Mompang Padang Sidimpuan. Oh, Mompang yang itu ya. Izin bertanya katanya tentang bahaya penggunaan dan penyalahan narkoba, Pak. Nah, berapa lama sih katanya ancaman penjara maksimal katanya bagi seorang yang menyalahkan narkotika jenis heroin dan sabu-sabu, spesifik ya Anda ya. Apakah ada rehabilitas terhadap orang yang memakai narkoba jenis ini atau katanya hanya di penjara saja, Pak? Karena masih banyak banget saya lihat ya, dan juga teman-teman dan juga lingkungan sekitar saya ya, katanya sudah ditahan katanya, dan apa ini dan masih di penjara ya, masih banyak dan keluar dari penjara tapi masih banyak yang menggunakan dan juga mengedarkan katanya. Terima kasih katanya. Oke, baik untuk Kak Asmi di Mompang Padang Sidimpuan. Oke, gimana tanggapan dari Bang Sodikin dan juga Bang Dwi, singkat aja sebelum kita jeda di segmen kedua ini. Oke. Itu kan heroin, kokain itu masuk dalam kategori golongan 1 ya. Oke, golongan 1. Dia undang-undangnya Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tadi udah kami sebutkan juga. Tadi kakak siapa namanya? Ada Kak Asmi. Kak Azmi ya. Nanti sama-sama kita cek lagi pasalnya, pasal 114 kalau dia menggunakan perantara atau menawarkan untuk menjual, membeli, menukarkan narkotika golongan 1 berbentuk heroin atau berbentuk kokain. Itu kan di undang-undang lama sebelum ada penyesuaian pidana itu minimal 4 tahun sampai dengan 12 tahun. Nah, sementara untuk yang melebihi beratnya di atas 5 gram itu bisa selama 5 sampai dengan 20 tahun. Oke. Tadi
Kak Nisya. Yang pertama ada Kak Azmi, yang ini Kak Azmi nih yang Kak sekarang. Azmi, kenapa dia bertanya ada dia tahu orang yang udah menggunakan kok udah keluar gitu. Iya, katanya udah keluar terus katanya nggak insap nih ceritanya nih, nggak tobat nih ya. Iya betul. Memang rata-rata kayak gitu, Kak Azmi. Namun seperti kita ketahui, karena persidangan narkotika ini kan bisa memakan waktu berbulan-bulan ya, berbulan-bulan, dan biasanya kita melakukan tuntutan itu menuntut seseorang itu nanti dipotong masa penahanannya selama dilakukan penuntutan di persidangan. Oke. Nanti udah terpotong tuh. Ketika dia dituntut 5 tahun, dia bersidang berapa bulan dipotong. Nanti di dalam rutan nanti kita nggak tahu. Kalau saya tidak tahu ya pemotongannya berapa. Nanti itu pihak yang berwenang dari rutan yang bisa menjelaskan. Namun setahu saya di situ ada juga pemotongan terkait kepada narapidana itu. Karena banyak syarat-syarat yang bisa orang itu dapatkan untuk pengurangan masa tahanan seperti itu. Makanya tiba-tiba udah keluar gitu. Padahal setahu kita 5 tahun, tapi dia menjalani terkadang 3,5 tahun atau 4 tahun seperti itu, karena ada remisi-remisi yang didapatkan. Nah untuk regulasi-regulasinya tadi ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu terkait batas-batasnya, maksimum minimumnya 12 tahun dan maksimum 20 tahun untuk yang ayat 2-nya seperti itu. Oke, baik, untuk Bang Sodikin. Dari Bang Dwi mungkin singkat aja sebelum kita jeda di segmen kode ini, silakan. Ya mungkin kenapa bisa tidak insaf atau tidak tobat gitu. Ya, karena berbagai faktor tadi seperti tidak ada skill dan faktor ekonomi salah satunya yang paling utama. Ya mungkin itu saja lah dari saya. Oke, untuk sementara baik. Rekan Raul, kita akan jeda dengan satu lagu lagi sebelum nanti kita menuju di segmen closing dari kedua narasumber kita di edisi Jaksa Menyapa mengenai narkotika. Dan untuk Anda semuanya tetap stay tune bersama kami hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Ya, 105 Raw FM, rekan Raul semuanya, kita sudah berada di segmen ketiga atau segmen terakhir dalam program Jaksa Menyapa dengan tema kita bahaya penyalahgunaan narkoba. Tadi kita udah berbagai macam ragam dari pertanyaan interaktif dari pendengar kita, bahkan ada yang dari Sosa, dari Padang Sidimpuan dan Padang Sidimpuan lagi tentunya. Nah, menanggapi hal tersebut, tentunya di segmen terakhir ini sebenarnya kalau saya rasa nggak cukup sampai 1 jam untuk mengkupas tuntas semua masalah narkotika, psikotropika dan juga adiktif ini. Tapi apalah daya, semuanya terbatas, semuanya memiliki kesibukan masing-masing dan juga tugas setelah ini. Baik, tapi dari Bang Sodikin, dari Bang Dwi Jidan, tentunya boleh disampaikan closing statement. Kira-kira seperti apa sih yang harus disampaikan kepada masyarakat pendengar khususnya rekan Raw, dan juga bagaimana sebenarnya narkotika ini harus dicegah mungkin sedari dini, mungkin dari anak, dari kerabat dan lain sebagainya. Dimulai dari siapa nih? Dari Bang Sodikin, dari Bang Dwi? Boleh? Dari Bang Sodikin? Boleh. Oke, silakan Bang Sodikin. Baik, terima kasih. Sedikit pesan ya untuk diri saya, untuk kita semua di ruangan dan para pendengar Raw FM dimanapun berada. Pastinya terkait narkoba tadi udah kita paparkan dengan dari pengertian sampai dengan regulasi. Nanti bisa dibaca lagi lebih lengkapnya di undang-undang tersebut. Saya berpesan, sudah pasti say no to drugs, jauhi narkoba. Karena narkoba itulah yang akan merenggut masa depan Anda ke depannya. Anda, keluarga Anda, dan sanak famili Anda ataupun lingkungan Anda sekalian. Karena memang efek yang ditimbulkan oleh narkoba ini bukan untuk Anda sendiri. Efeknya adalah nasional. Untuk anak-anak, otomatis orang tua yang lebih harus ekstra mengawasi. Karena beberapa sekarang pada era modern sekarang itu model-model yang mendekati narkoba itu banyak. Di bawah vape itu sudah mulai adiktif. Apalagi dengan rokok. Karena memang awalnya adalah itu pintu masuknya. Makanya dari itu saya berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang tua, supaya memberikan pengawasan yang ekstra. Karena apa? Karena ini bisa menghancurkan masa depan anak Anda ke depannya, menghancurkan masa depan Anda dan keluarga, karena narkoba ini tidak ada ampunnya ketika sudah dipergunakan. Maka itu dengan regulasi yang memang udah ketat sekarang, dengan hukuman-hukuman yang memang bisa dilihat sendiri, saya rasa itu sudah bisa memberikan efek mental, efek psikis yang bisa membuat orang supaya tidak mencoba hal itu. Dengan membaca undang-undangnya dan mengikuti perkembangan trennya terkait narkoba ini, memang tidak ada untungnya. Maka itu
Say no to drugs, jauhi narkoba, lindungi keluarga Anda sendiri dan lingkungan masyarakat Anda. Terima kasih. Oke, dari Bang Sodikin, dilanjut dari Bang Dwi Jidan, singkat saja Bang, 1 menit untuk closing statementnya. Melalui program ini, program Jasa Menyapa dengan tema bahaya penyalahgunaan narkoba, pesan saya itu agar masyarakat dapat menambah pengetahuan tentang hukum dan bahaya narkotika dan dapat menjauhkan kita sendiri, keluarga maupun masyarakat dari ancaman narkotika. Jadi mari kita bersama-sama menolak dan melawan penyalahgunaan narkoba agar masyarakat menjadi tentram, aman, damai dan generasi masa depan bangsa yang lebih baik. Itu saja mungkin cukup. Oke, baik untuk Bang Dwi Jidan ya. Rekan Raus semuanya pendengar setia kami dimanapun Anda berada siang hari ini, tak terasa kita sudah mengakhiri program kita di Jaksa Menyapa dalam tema kita bahaya dari narkotika. Dari perbincangan ini setidaknya kita dapat sedikit menyimpulkan bahwa narkoba bukan hanya merusak secara kesehatan, secara mental, tetapi juga menghancurkan masa depan dan berujung pada konsekuensi hukum yang sangat berat. Mari kita bersama-sama menjauhi narkoba, mengedukasi lingkungan sekitar dan menjaga generasi muda dari bahaya dan penyalahgunaan narkoba. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kita di siang hari ini. Ada Bang Sodikin Daulay dan juga didampingi oleh dari Bang Dwi Jidan yang telah memberikan edukasi dan juga ilmu dan gambar yang bermanfaat untuk rekan Raus semuanya pendengar masyarakat Padang Sidimpuan dan sekitarnya dimanapun rekan Raus berada di siang hari ini. Dan tentunya akhir kata saya Erjinanda pamit undur diri. Sampai jumpa di program Jaksa Menyapa berikutnya hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle.